Terus ini juga ada nih penelitiannya berikutnya dari sini. Ini PubMed lagi. PubMed ini wadah jurnal yang biasa saya pakai ketika kuliah S1 dulu. Belajar second language, jadi kita kan bahasa Indonesia, berarti kita Indonesian people belajar bahasa Indonesia. Second language-nya itu bahasa Inggris misal atau third language-nya Mandarin. Itu juga bisa mengurangi atau menekan resiko demensia. Demensia tahu? Pikun. Atau kehilangan memori jangka panjang. Jadi saya bisa, atau jangka pendek juga bisa. Yo kawan-kawan semua, masih dengan saya Tirta Citot. Jadi semua orang tuh tahu bahwa berbicara dalam bahasa baru, terutama bahasa Inggris, itu membuka pintu ke peluang luar biasa. Pekerjaan yang lebih baik dengan penghasilan tinggi. Karena kemampuan berbahasa itu jujur aja termasuk salah satu soft skill yang harus dimiliki. Dan salah satu termasuk kecerdasan linguistik. Kalaupun speakingnya not good, yang penting bisa memahami atau listening. Ya kalau saya namanya Java English, ya kan, takdung, ya, gitu, logat peng lah gitu. Dan memang dari beberapa data ya menegaskan memang orang yang bisa berbahasa lebih dari satu atau dua itu memang kemungkinan kerjanya itu proper baik banget. Gak hanya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang contohnya. Cuman bahasa yang paling sering digunakan di seluruh dunia kan, kalau nggak Inggris ya Mandarin. Nah, saya nih contohnya, Cindo nggak bisa bahasa Mandarin. Kalau yang pengen tahu kemampuan bahasa Inggris saya, ya biasa-biasa aja, sama kayak Mas Raditya Dika kemarin. Cuman kalau dengerin orang yang logatnya aneh, saya nggak bisa jujur aja, bingung gitu. Dan kalian juga akan membuka peluang untuk kerja di luar negeri. Terutama traveling, karena terutama kalau traveling ke Eropa, kayak kemarin saya World Major Marathon itu ke Europe lebih enak, karena memang rata-rata di sana selain bisa bahasa negaranya kayak Jerman, Inggris pun bisa. Dan masih banyak lagi. Jadi intinya memang bahasa, terutama bahasa Inggris, itu memang paspor global untuk komunikasi.